Sup guys, balik channel aku Sekitar dari anak kuliah. Dan sekarang gue akan habisin apel dan kita akan ngobrol tentang cara bikin personal statement yang bagus. Sebelum gue mulai, gue ingin disclaimer dulu. Gue bukan yang terjago dalam bikin personal statement, dan mungkin di luar sana masih banyak lagi yang lebih jago daripada gue guys. Cuma gue akan bagikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa yang gue tuh dulu lakukan. Personal statement gue di accept sama National University of Singapore. Oke, langsung aja kita mulai. Gue akan kasih ada 4 tips, ya kan? 4 tips, hanya 4. Pertama yaitu adalah coherent. Yang kedua itu adalah tentang something different. Yang ketiga something new. Dan yang keempat itu adalah emotional dan personal value. Oke, langsung ke tips yang pertama, itu adalah coherent dan bikin draftnya dulu. Jadi jangan langsung mulai gitu loh. Jangan langsung fight gitu loh, langsung terjun ketik semua gitu sampai akhir. Enggak, jangan. Kalian bikin draft. Draft itu penting, kenapa? Karena ada coherent di situ. Tadi kan gue bilang ada coherent draft, oke? Jadi maksudnya adalah kalian bikin dulu paragraf 1 itu tentang apa, paragraf 2 mau jelasin apa, 3 topiknya tentang apa, 4 apa, dan 5 summary. Biasanya 4 summary atau 5 juga bisa summary, ya kan? Oke. Nah, jadi nggak perlu mesti harus detail ya. Ini bisa sketch kasar aja. Misalnya kayak paragraf 1, gue mau perkenalkan diri gue dan keluarga gue atau sekolah gue. Kalian bisa bilang tentang sekolah kalian prestisius atau gimana, atau kalian punya prestasi sekolah, atau kalian suka gurunya, atau kalian suka pelajarannya, gimana cara gurunya ngajar, bla 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 bla. Gue nggak tahu lu mau ngomong apa di situ atau nulis apapun di situ. Dan paragraf kedua, misalnya sejak kecil lu telah menemukan tujuan hidup lu, misalnya gitu kan. Jadi paragraf 2 bilang tentang tujuan hidup gitu kan. Dan sejak kecil lu telah menemukan ibaratnya jati diri lu gitu, misalnya kan. Telah menemukan kelebihan yang lu punya gitu kan, talenta yang lu punya, terus lu kembangkan dari kecil sehingga pas sekarang lu udah punya talenta sekian dan udah ada prestasinya, misalnya kan. Baru lu masuk ke paragraf 3 lebih detail lagi tentang prestasi lu, ya kan. Lalu gimana ceritanya perjuangan lu bisa sampai mencapai prestasi lu, ya kan. Paragraf keempat apalah, gue nggak tahu, lu ngarang sendiri sekarang ya. Dan paragraf kelima summary. Jadi gue adalah orang yang dari kecil begini dan gue sudah menimba ilmu gue dari sekian, dan gue sudah bertekun bla 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 bla. Walaupun gue punya kelemahan, gue tetap bisa mengatasinya. Gue punya kelebihan, gue bagusin. Dan oke, gue udah panjang lebar ngomong tentang gimana sketsanya. Paragraf yang terakhir summary sebenarnya penting, bisa dibilang ini yang paling penting guys, menurut gue ya. Kalau ada yang nggak setuju boleh. Karena paragraf summary itu harus benar-benar menceritakan semua paragraf yang kalian udah tulis sebelumnya. Jadi ini akan menunjukkan apakah esai kalian, personal statement kalian itu sangat koheren, ya kan. Dan personal statement kan, ingat lagi bahwa tujuannya adalah menceritakan diri kalian, apa yang kalian punya, kemampuan, kelemahan bisa juga, dan juga menceritakan apa yang baru dari diri kalian. Nah, ini untuk tips yang kedua sebenarnya ya. Jadi itu dia tips pertama. Oke, coherent draft. Coherent artinya adalah logical dan konsisten atau sejalan, mengalir dengan harmonio progressio. Oke guys. Kedua itu adalah something different. Something different itu adalah kamu berbeda dari yang lain, ya kan? Pasti dong, karena setiap orang nggak mungkin sama semua. Kalau nggak ya nggak mungkin lah ya. Something different itu gimana? So kalian punya kemampuan apa yang berbeda daripada orang lain? Kalian di sini diberi di konten ini justru kalian harus menunjukkan kebolehan kalian. Kebolehan itu apa yang membuat kalian berbeda dengan dari yang lain, dan apa yang membuat kalian layak untuk diterima di universitas yang kalian tuju. Jadi mereka sedang mencari apakah yang kamu punya, karena mereka juga ingin membentuk suatu komunitas di kuliah mereka dengan orang-orang pilihan guys. Jadi bayangkan kalau kalian masuk ke universitas yang ternama kan, pasti mereka juga pengen masuk, murid-murid yang masuk juga punya sesuatu yang lebih, yang mungkin orang lain gak punya dan kalian punya. So something different adalah apa yang kalian bisa
ibaratnya pamerkan, ibaratnya gitulah gampangnya ya. Nah, contohnya pasti ada guys, pasti ada. Apapun sekecil apapun itu, bisa jadi dari hal yang kalian punya leadership skill gitu kan, pernah berperan sebagai OSIS apa gitu kan, itu juga something different gitu kan. Atau kalian pernah berperan dalam lomba catur misalnya kan, nggak apa-apa, tunjukin aja. Lomba mat, atau misalnya kalian jago seni rupa, seni musik. Dan satu lagi guys, pastikan apa kemampuan kelebihan kalian itu berhubungan dengan jurusan kalian yang kalian pengen ngambil ya. Jurusan kalian yang kalian pengen ngambil. Nah, di sini juga kalian bisa kasih tunjuk kenapa kalian pengen ngambil jurusan kalian. Jadi di samping kelebihan kalian di gini ya kan, makanya kalian tahu kelebihan kalian seperti ini dan kalian punya passion juga di passion juga menurut gue adalah kelebihan, karena nggak semua orang punya passion ya kan. Kalau kalian punya passion yang sangat kuat, terutama untuk subjek yang kalian, jurusan yang kalian pengen pergi, itu bagus banget, tunjukin di situ juga bisa. Itu juga kelebihan atau kalian something different ya. Oke, itu dia nomor 2. Tips yang ketiga, something new. Dari tadi kan something different, sekarang something new. Something new itu kalau menurut gue adalah sesuatu yang kalian baru. Jadi diri kalian yang baru gitu loh. Ya. Karena kalian pasti berubah kan dari lu yang lama menjadi lu yang baru. Ya. Jadi misalnya kamu punya dulu kelemahan misalnya kan. Terus kamu bilang, di situ gue tahu gue punya kelemahan ini dan gue menutupinya, atau gue berusaha membuat itu menjadi tidak kelemahan, atau hal yang kalian lakukan sehingga kalian berhasil lah mengalahkan kelemahan kalian. Atau kalian punya kelebihan, ya kan, balik lagi kelebihan yang tadi relate sebenarnya, agak mirip sebenarnya sama yang tadi, tapi kalian bisa lebih ceritakan perjuangannya, gimana kalian membuat itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Misalnya menjadikan sebuah kemampuan baru gitu kan. Tapi ini lebih ke konotasinya sebenarnya lebih kelemahan sih. Jadi misalnya gue punya kelemahan seperti apa gitu kan. Dan kalau bisa kelemahan itu kalian at the end of the time, maksudnya setelah di akhir-akhir dari esai personal statement ini, kalian tunjukkan sebagai kelebihan. Nah, jadi kalian bisa dibilang, dulu gue punya kelemahan seperti ini dan kelemahan itu sekarang jadi kelebihan. Kan keren banget. Nah, itu sih guys. Jadi something different, something new. Jadi ya, itu sih. Yang ketiga singkat banget. Lanjut. Yang terakhir, namun sangat penting menurut gue. Yang terakhir adalah apa tadi? Emosional dan personal ya. Value. Nah, ini yang biasanya orang juga lupa, ya kan? Nah, kalian harus ada tentang ini juga di dalam personal statement. Ingat, namanya personal statement. Personal, ya. Harus menceritakan tentang pribadi kalian, personal kalian, emotional attachment juga harus ada. Emotional attachment itu adalah kalian membangun emotional attachment dengan pembaca kalian. Jadi, pembaca kalian kalau bisa kalian bikin terharu mendengarkan cerita kalian. Kalau bisa sampai nangis gitu, ya kan? Nah, atau misalnya sampai tertawa terbahak-bahak dengan personal statement kalian yang lucu gitu. Jadi harus ada emotional attachment. Menurut gue itu penting. Dan ini yang membedakan personal statement dengan esai-esai lainnya, atau esai introduction letter atau apalah itu, atau mungkin personal statement kalian dengan personal statement orang-orang lain. Gitu dia guys. Nah, jadi ini ruang dimana kalian menunjukkan kalian lebih dalam memberitahukan tentang diri kalian kepada mereka. Contohnya bisa ceritakan tentang background perjuangan kamu lebih dalam lagi, atau ceritakan tentang hal yang lu sukain, atau kebiasaan yang lu punya, atau cita-cita kalian, mimpi besar kalian, dan bagaimana perjuangan kalian sehingga kalian bisa meraih mimpi. Gue bisa kasih contoh yang simple dan gampang dimengerti. Misalnya kalian tahu cerita Naruto. Siapa yang nggak tahu cerita Naruto? Oke? Naruto pengen jadi apa? Pengen jadi Hokage, ya kan? Hokage, dia dari kecil dia belajar ninja, tapi dia punya kelemahan gitu kan, nggak terlalu pintar gitu sebagai ninja, tapi dia tetap berjuang gitu kan. Dia berubah jadi kuat dan akhirnya dia bisa mengendalikan kelemahan dia, yaitu QB misalnya kan. Nah, gue ketahuan wibu di sini kan. Nah udah. Nah terus
dia akhirnya jadi Hokage. Kalau kalian yang nonton Naruto, akhirnya dia jadi Hokage. Nah, kenapa cerita Naruto bisa terkenal? Ayo gue tanya. Karena ada emotional attachment dengan yang nonton, yang baca manga dengan Naruto-nya. Jadi kalau kalian bisa bikin kayak gini, bagus banget guys. Oke? Udah mengerti? Kalau yang nggak nonton Naruto, nonton sekarang. Kenapa jadi bicara ini ya? So, yap.